Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok 3. Pada video podcast kali ini, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi makro dan juga mikro. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Nuraisyah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas 01 PIEP 002. Pada podcast kali ini, aku nggak sendirian loh teman-teman. Di sini aku bersama teman sekelasku. Silahkan Dea untuk perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Faramawati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah kalau gitu. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan inti, menurut kamu apa sih ilmu ekonomi itu? Menurut aku, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aktivitas penerimaan dan atau penjualan suatu barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual kepada para konsumen. Dalam perkembangan ilmu ekonomi terbagi menjadi berapa sih, Kak? Dalam perkembangan ilmu ekonomi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Yang dimaksud ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contoh ekonomi mikro yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya perilaku konsumen dan juga produsen, adanya penawaran, permintaan, adanya investasi individu, biaya, penetapan harga tinggi, penetapan harga pasar, distribusi barang dan jasa, laba rugi perusahaan, monopoli pasar, gaji karyawan, pembangunan infrastruktur, stok dan persediaan barang dan jasa. Menurut kamu, ekonomi makro itu apa sih? Ekonomi makro didefinisikan sebagai cabang pembahasan dalam ilmu ekonomi mengenai aktivitas ekonomi dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Saya juga akan menyebutkan contoh ekonomi makro. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua tingkat pengangguran, yang ketiga pendapatan nasional, yang keempat kesempatan, yang kelima inflasi, yang keenam deflasi, yang ketujuh kerjasama antar negara di dunia, yang kedelapan kebijakan ekonomi, yang kesembilan organisasi ekonomi internasional, yang kesepuluh pendapatan per kapita, yang ke-11 ekspor, yang ke-12 impor, yang ke-13 investasi pemerintahan, yang ke-14 siklus ekonomi, yang ke-15 neraca pembayaran. Pembahasan ekonomi mikro dan makro tentu tidak bisa sepotong-potong karena keduanya berkaitan. Ekonomi mikro menjadi cikal bakal ekonomi makro. Adakah perbedaan ekonomi makro dan mikro? Perbedaan dari ekonomi makro itu terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ruang lingkup, yang kedua harga komoditas barang, yang ketiga fungsi dan manfaat, yang keempat tujuan analisis. Dari ruang lingkup tersebut terbagi menjadi 4 perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Itu terbagi menjadi 4, pengeluaran, output, dan pendapatan, input. Pengangguran, inflasi, dan deflasi. Saya akan menjelaskan tentang pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi barang atau jasa. Pengeluaran dalam cangkupan ekonomi makro tentu bukanlah pembahasan pengeluaran suatu perusahaan dalam skala kecil, melainkan pengeluaran sebuah negara. Output menjadi cerminan pendapatan yang nanti akan didapatkan, sedangkan pendapatan merupakan besarnya biaya masuk yang didapatkan dari proses penjualan barang atau jasa.
Pengertian dari pengangguran ialah pengangguran merupakan kondisi seseorang tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja. Pengangguran berkaitan erat dengan beban suatu negara. Apabila jumlah pengangguran dalam suatu negara terlalu banyak, maka akan menjadi beban berat bagi suatu negara karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan terhambat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus sebagai akibat adanya mekanisme pasar karena beberapa faktor. Sedangkan deflasi merupakan penurunan harga dalam suatu periode yang berakibat bertambahnya nilai mata uang. Baik inflasi maupun deflasi yang terlalu drastis akan menyebabkan adanya krisis perekonomian yang besar. Untuk itu, baik inflasi maupun deflasi sangat penting dikendalikan untuk menstabilkan harga-harga di suatu negara. Untuk menstabilkan tersebut diperlukan suatu kebijakan moneter yang dapat berupa penaikan tingkat suku bunga, pengendalian jumlah uang yang beredar, atau hal lainnya. Sedangkan ruang lingkup ekonomi mikro terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan yakni barang atau jasa yang diminta konsumen pada waktu dan harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu dan harga tertentu. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan besar kecilnya permintaan suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran merupakan besar kecilnya penawaran suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang ketiga yaitu teori produksi. Teori produksi merupakan landasan yang digunakan untuk menganalisa tingkat produksi dan biaya produksi. Yang keempat yaitu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan membuang produk atau jasa pasca konsumsi. Yang kelima yaitu ada pasar. Pasar merupakan tempat berlangsungnya aktivitas jual beli. Pasar berkaitan erat dengan teori distribusi, yakni pembahasan mengenai aspek-aspek pemasaran atau penyaluran barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu mekanisme harga. Mekanisme harga merupakan perubahan harga karena kondisi tertentu yang bersifat fleksibel. Penentuan sebuah harga didasarkan pada tingkat penawaran serta permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Selain memiliki beberapa perbedaan, ekonomi mikro dan ekonomi makro juga saling berhubungan. Karena dengan adanya perubahan dalam ekonomi makro akan memberikan dampak berupa perubahan pada ekonomi mikro. Hal tersebut bisa dirasakan dalam contoh saat kenaikan harga minyak di dunia, maka harga-harga kebutuhan pokok pun turut melonjak. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai harga komoditas barang dalam ekonomi makro dan juga mikro. Harga komoditas barang dalam ekonomi mikro meliputi barang konsumsi sehari-hari, yakni sandang dan pangan, sehingga memiliki indeks kecil. Sedangkan dalam ekonomi makro, karena cakupannya meliputi berbagai negara, maka komoditas barang yang diperjualbelikan memiliki indeks yang lebih besar. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat yang dimiliki ekonomi mikro dan makro pun memiliki perbedaan masing-masing. Dalam ekonomi mikro, manfaat yang dimiliki yakni agar dapat menentukan besarnya harga dari sebuah produk. Sedangkan dalam ekonomi makro, fungsi dan manfaat dititik beratkan kepada stabilitas agar penyelesaian masalah ekonomi dapat dilakukan. Yang keempat, tujuan analisis. Tujuan analisis ini perbedaan yang terdapat pada ekonomi mikro dan ekonomi makro
yang berakhir adalah tujuan analisis yang dimiliki keduanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi mikro, yakni sebagai cara memperoleh keuntungan yang diharapkan, yakni dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Untuk tujuan ekonomi makro dalam cangkupan luas, tujuan berfokus pada aktivitas ekonomi yang mempengaruhi segala hal dalam skala nasional dan internasional. Saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Suatu ilmu yang dipelajari pasti memberikan manfaat bagi yang mempelajarinya, termaksud mempelajari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dengan mempelajari ekonomi mikro dan makro, seseorang dapat memperoleh manfaat seperti manfaat mempelajari ekonomi mikro lebih kepada bagaimana menggunakan sumber daya dengan efisien dan efektif. Dengan mempelajari ekonomi mikro, dapat mengetahui penghematan sumber daya yang terbatas dan mengetahui bagaimana cara meraih kepuasan tertinggi dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Manfaat mempelajari ekonomi makro antara lain dapat tahu mengenai pendapatan nasional, neraca pembayaran nasional, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional. Baik teman-teman semuanya, sekian podcast yang dapat kami sampaikan mengenai ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.